Oke bosku, welcome back to Sei Donghua Animasi dalam pembahasan prediksi BTTH Season 5 episode ke-122. Sebelumnya maaf kalau videonya kurang bagus, karena saya pakai apa adanya, bukan ada apanya. Langsung kita gaskan bosku. Ekspresi Mugu sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan nyaring bergema di dalam hutan. Sebelum menemukan seorang gadis kecil dan pria bertubuh besar, Mugu bertanya-tanya, orang yang bisa masuk hanya alkemis yang berpartisipasi saja. Bagaimana gadis kecil ini bisa masuk ke alam pil? Mata Soyan menghilang secara bertahap ketika melayang mendekati Xian dan menepuk-nepuk kepalanya menunjukkan betapa senang dia bertemu dengannya. Dan bertanya, Xian, mengapa kamu di sini? Xian tersenyum seperti rubah kecil sebelum mengadu betapa menderita hidupnya selama berpisah dengan Soyan dan pil-pil enaknya. Dan karena mendengar Soyan akan berpartisipasi dalam pertemuan pil, Xian pun memutuskan untuk pergi ke alam pil untuk menunggunya. Nah, melihat Xian malah asyik ngerumpi kerinduannya dengan Soyan, pria kekar yang datang bersamanya tidak sabar mengatakan jika pria berjubah hitam yang mereka lawan alias Mugu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Xian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Mugu yang berwajah suram, dan menginstruksikan pria kekar yang bernama Xiong Zhan untuk menghabisinya. Xiong Zhan yang sepertinya memang tunduk kepada Xian hanya bisa menggeleng pasrah, melihat bagaimana Loli yang sulit dilayaninya itu terlalu menganggap dirinya kuat, padahal tanpa konstitusinya yang unik sudah pasti dia akan di smackdown habis-habisan oleh Mugu. Melihat Soyan yang bertanya siapa identitas pria besar yang dibawa oleh Xian pun buru-buru memperkenalkan Xiong Zhan sebagai kepala pegunungan 10.000 obat, sekaligus pengelola semua bahan obat yang ada di sini. Mendengar penjelasan itu Soyan langsung kaget memahami jika sebenar-benarnya Xiong Zhan adalah binatang iblis terkuat di alam pil yang diceritakan oleh Song King. Mugu yang tidak bisa mengatur wajah suram akhirnya meminta Xiong Zhan untuk tidak ikut campur, karena Soyan adalah target yang harus dia tangkap. Meskipun level Xiong Zhan sebenarnya lebih rendah dari Mugu, harus diakui jika kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan, dan hal ini membuatnya tidak begitu yakin benar-benar bisa lolos dari pertarungan melawan Xiong Zhan dengan selamat. Namun sebagai orang yang tidak bisa menolak permintaan Xian, Xiong Zhan pun menggeleng dengan pasrah membuat Mugu semakin muram dan akhirnya melayangkan serangan ke arah Xiong Zhan. Kekejaman melintas di wajah Xiong Zhan ketika dia melihat Mugu menyerang. Sebelum mengepalkan tangan dan melonjakkan energi kuning tua dari tubuhnya, kedua pukulan itu bertabrakan dengan keras dan menyebabkan riak yang menakutkan menyebar ke seluruh hutan. Soyan buru-buru menarik Xian dan membawanya terbang agar tidak terkena efek dari benturan kekuatan dahsyat antara Mugu dan Xiong Zhan. Xiong Zhan mundur 2 langkah sementara ekspresi Mugu malah kesenangan seolah mendapatkan teman sparring yang cukup menarik. Soyan jujur terkejut dengan kekuatan Xiong Zhan dan menurut Song King hanya sejajar dengan ahli setengah Douzun. Namun mampu menahan gempuran kekuatan Mugu seperti ini. Baru setelah itu Xian menjelaskan jika sebenarnya Xiong Zhan sudah menjadi ahli bintang 1 Douzun sejak beberapa tahun lalu. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Mugu seperti gunung berapi setelah berteriak dan mengayunkan cakar kristalnya ke arah Xiong Zhan. Ekspresi marah melintas di wajah Xing Zhan ketika melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua melesat ke arahnya, sebelum kemudian menghancurkan ruang di sepanjang jalan yang mengungkapkan lubang-lubang spasial. Xiong Zhan mengeluarkan raungan ganas ke langit, dan tubuhnya mulai membengkak dengan rambut hitam gelap panjang yang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tangan api besar turun sebelum sesaat kemudian bertabrakan dengan tinju besar Xiong Zhan, dan membuat gunung berguncang. Bahkan dengan sikap tenang Soyan dia tanpa sadar menghirup udara dingin, saat menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki sebagai bekas benturan kekuatan antara dua elit Douzun. Mugu menghela nafas lelah setelah benturan kekuatan dengan Xiong Zhan. Sementara Soyan celingukan memberitahukan di mana Xiong Zhan berada, sampai dengan raungan yang menggetarkan jiwa meletus dari dalam lubang sebelum berubah menjadi gelombang sonik yang meledak. Ketika tubuh besar Xiong Zhan melompat keluar dari lubang, yang membuat Soyan terkejut adalah apa yang dia lihat bukanlah manusia, melainkan beruang berukuran 100 meter dengan bulu di sekujur tubuhnya seperti jarum logam, serta ekor berwarna hitam yang tampak seperti ekor naga. Saat ini Soyan baru tahu jika laki-laki besar yang dibawa Xian tidak lain adalah seekor beruang naga kuno yang terkenal sebagai binatang iblis zaman kuno yang sangat kuat dan langka. Xian hanya mendengus melihat Soyan begitu kagum dengan identitas Xiong Zhan, padahal yang membuat beruang naga kuat adalah setitik garis keturunan yang didapatkan dari naga Void kuno. Xiaoyan tersenyum dan mengatakan meskipun hanya setitik garis keturunan, namun hal itu sudah begitu mempengaruhi eksistensi binatang iblis seperti halnya dengan Feng Qinger yang hampir saja membuat kerugian besar baginya, karena garis darah Phoenix Iblis Surga kuno.
Tangan kecil Xian yang tergantung di leher Soyan tiba-tiba menegang saat mendengar ada keturunan Phoenix Iblis kuno berusaha menyakiti Soyan, membuat Soyan buru-buru menjelaskan jika selama dia tidak menggunakan sayap tulangnya maka masalah dengan suku Phoenix Iblis pasti dapat dihindari. Mendengar itu Xian buru-buru berbisik sambil menjilat bibirnya berkata bahwa jika ada suku Phoenix yang mendatangi Soyan, maka dia bersumpah pasti tidak akan bisa kembali. Soyan tidak mendengar cicitan kecil itu karena fokus menyaksikan pertarungan antara Mu Gu dengan Xiong Zhan yang masih berlangsung dengan sengit. Mu Gu membuka mulutnya dan meludahkan pilar api yang segera berubah menjadi monster api raksasa. Sosok hitam turun dari langit menabrak monster api Mu Gu hingga membentuk bekas luka yang dalam di permukaan tanah, dan membuat Mu Gu hanya bisa menampakkan ekspresi jelek, memahami jika Xiong Zhan benar-benar memiliki kekuatan brutal yang luar biasa. Ketika itulah Mu Gu berpikir jika dia tidak mungkin terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiong Zhan, sehingga akhirnya berteriak keras memperingatkan Soyan untuk berhati-hati, karena dia pasti akan menghabisi bocah itu lain kali. Baru setelah mengungkapkan sumpah serapah Mu Gu pun melambaikan tangan dan menghilang di hadapan semua orang. Baru setelah Mu Gu pergi Soyan pun bergegas turun dan menangkupkan tangannya sambil berterima kasih kepada Xiong Zhan. Xian buru-buru mengingatkan Xiong Zhan jika Soyan adalah teman baiknya. Dan sebagai alkemis tingkat 8 Xiong Zhan pasti akan mendapatkan keuntungan besar kalau Soyan memberinya pil obat sebagai hadiah. Xiong Zhan auto kaget mendengar Soyan adalah alkemis 8, sebelum kemudian Soyan mengklarifikasi sikap berlebihan Xian dengan mengaku sebagai alkemis tingkat 7 puncak. Mendengar kejujuran Xiao Yan, Xiong Zhan pun tertegun dalam hati dan memiliki kesan baik untuk Soyan, karena tidak berusaha untuk pamer kekuatan. Nah setelah sikit basa-basi Xian pun mengajak Soyan menuju taman obat Xiong Zhan tanpa pamit sama sekali, membuat pemimpin pegunungan 10.000 obat itu hanya bisa menghela nafas pasrah, seolah ada sesuatu dalam garis darahnya yang memang membuatnya tidak bisa menolak perintah Xian. Soyan merenung saat melihat Xiong Zhan dan anak buahnya begitu menurut kepada Xian, membuatnya semakin yakin jika latar belakang loli gemes ini memang bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Xiao Yan benar tidak bisa menahan matanya yang hijau ketika sampai di taman obat Xiong Zhan, melihat begitu banyak bahan obat langka di mana hal semacam ini tidak akan bisa dia temui bahkan di pelelangan terbaik di kota pil sekalipun. Xian berkata, jika Soyan bisa mengambil bahan obat apapun yang dia mau, toh Xiong Zhan juga akan segera pergi dari alam pil dan meninggalkan bahan-bahan obat di sini hanya untuk menguntungkan orang lain. Xiong Zhan hampir saja melolong meranak melihat Xian sudah memperlakukan taman obatnya seperti miliknya sendiri. Namun sikapnya sama sekali berubah menurut setelah melihat cahaya ungu terlihat di mata gadis kecil itu, di mana cahaya ungu itu tidak lain adalah tekanan naga leluhur yang membuat garis darahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Yan melebarkan mulutnya mendengar Xiong Zhan memaksanya mengambil bahan obat sebanyak apapun yang dia mau, di mana sikap ini pasti disebabkan karena hubungan anehnya dengan Xian. Nah berhubung sudah dipersilakan sama yang punya, Soyan pun segera mengambil 3 benda yang ditugaskan kepadanya, membuat Xiao Yan berpikir mungkin dia adalah peserta yang paling mudah menyelesaikan tugas selama sejarah pelaksanaan pertemuan pil, tidak hanya mendapatkan bahan-bahan yang ditugaskan untuknya. Soyan juga memiliki akses untuk mengeksplore taman obat Xiong Zhan, hingga menemukan begitu banyak bahan obat langka termasuk salah satunya esensi batu giok surgawi. Baru setelah menjelajah seluruh taman obat, Soyan pun keluar dan langsung disambut oleh sikap antusias Xian yang sudah tidak sabar ingin keluar dari alam pil, namun ternyata keinginan Xian itu harus ditunda beberapa lama, karena Soyan memutuskan untuk menyerap sum-sum inti jiwa, serum pil jiwa, dan esensi batu giok surgawi untuk mencoba keuntungannya menerobos tingkat 8 alkemis. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Soyan, sebelum meleburkan esensi batu giok surgawi. Karena dari 3 bahan obat spiritual itu hanya batu giok surgawi lah yang harus diolah sebelum diserap. Baru setelah menyempurnakan batu giok surgawi, Soyan pun mulai menyatukan ketiga bahan di mana 3 bahan obat langka itu langsung saling mengikis satu sama lain, hingga meninggalkan sum-sum inti jiwa yang berwarna penuh bintik. Sum-sum inti jiwa yang berhasil dimurnikan akan berwarna hijau yang menandakan upaya pertama Soyan hanya berakhir pada kegagalan. Kecemasan dan kekecewaan Soyan berlangsung semakin lama di mana sudah 11 kali dia gagal dalam percobaan pemurnian sum-sum inti jiwa. Dan sekarang dia telah menghabiskan 1/3 dari seluruh bahan berharga yang dia kumpulkan.
Baru setelah beberapa kali kegagalan Choyan pun mulai menemukan cara untuk mencampur ketiga bahan obat dan dalam 2 jam singkat, seluruh bahan obat yang dia miliki pun telah selesai dicampur dan dimurnikan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Soyan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol giok sampai penuh sebelum akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Karena fase selanjutnya yaitu penyerapan akan menjadi hal terpenting untuk menentukan apakah dia bisa menjadi alkemis tingkat 8 sebelum babak final pertemuan pil dimulai. Tanpa menunggu lebih banyak waktu terbuang Soyan pun segera menyerap bubur sum-sum inti jiwa dalam botol giok, membuat aliran panas menyerbu tubuhnya seperti banjir dan secara perlahan membuat tubuh spiritualnya menjadi semakin kuat dan semakin kuat, sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao Yan dan menimbulkan ledakan cahaya emas, yang membuat pikirannya menjadi kacau. Ketika Soyan sudah khawatir sum-sum inti jiwa ini tidak akan membantunya memasuki kondisi jiwa, Soyan dapat merasakan energi alam di sekitarnya sebelum menembak secara eksplosif ke area di antara alis Soyan. Pada akhirnya riak yang tidak terlihat diam-diam menyebar mengalir keluar dari kamar batu tempat Soyan berada, dan berhamburan di langit pegunungan 10.000 obat yang menarik perhatian seluruh binatang iblis di gunung, tidak terkecuali Xiong Zhan. Xiong Zhan tidak menyangka jika Soyan akan benar-benar menjadi alkemis tingkat 8 seperti yang Xian katakan, dan buru-buru memerintahkan semua binatang iblis di gunung untuk mencegah siapapun masuk ke area gunung dalam radius 50 meter. Karena khawatir mengganggu proses penerobosan Soyan, sementara itu Soyan yang tenggelam dalam aura spiritual tidak menyadari sama sekali gonjang-ganjing yang dia sebabkan pada dunia luar, dan terus dimabukkan oleh perasaan nyaman di dalam jiwanya. Sayangnya Soyan terus merasa jika proses penerobosan menuju kondisi jiwa ini memiliki sebuah kekurangan dan sampai detik ini Soyan masih belum mampu mengidentifikasi kekurangan tersebut. Ketika itulah Soyan mengingat kata-kata kuno yang dia dapatkan dari bubuk roh jiwa yaitu, puncak jiwa, menutup jiwa, menyerap jiwa, dan menempa jiwa.